Hai Bang Juma, gimana kabarnya? Iya, Marta, apa kabar? Aku baik-baik aja. Oke Bang Juma, mau berdebat dengan saya? Boleh, Oke, silakan. oke. Kita kita ini ngomong, kita mau nanya Al-Quran dulu ya Bang pertama ya Bang ya. Boleh, Oke. silakan. Mau terjemahan bukan Al-Qur'annya terjemahannya. Iya, kita kan Indonesia loh Bang. Ya, ya bila kau di Burundi siapa? Iya. Yang Ya benar yang Al-Quran, mana, bahas Quran atau begini loh Bang. terjemahan? Iya, Al-Quran itu kan dibuat kan untuk dimengerti loh Bang. Ya kan? Iya, bahasa Arab. Nah, Al-Quran dibuat untuk dimengerti. Iya, bukan terjemahan, tapi Al-Qurannya. Untuk dimengerti ya Bang ya. Itu. Oke Bang, saya mau menanyakan Bang Abasa satu Bang. Tolong Bang dibacakan Bang. Di situ dikatakan Nabi Muhammad bermuka masam kepada orang buta yang ingin mensucikan dirinya. Silakan Bang. Tadi nggak Apa lulus yang lulus. apa yang Anda pertanyakan? Itu Nabi Muhammad bermuka masam gitu Bang kepada orang buta yang ingin mensucikan dirinya gitu loh Bang. Mm-mm. Silakan Bang. Iya, apa masalahnya? Apakah seorang nabi pantas seperti itu Bang? Gitu loh. Loh, kenapa rupanya? Dia kan bermuka masam kepada orang buta. Lain kepada Yesus kami. Yesus kami kan menyembuhkan, bukan bermuka masam gitu loh Bang. Iya, karena dia Yesus itu datang untuk sebagai tabib memang kan? Iya Bang salah untuk menyembuhkan manusia loh Bang. Iya, apa sih orang ini? Ini Yesus datang. kenapa iya, ini kenapa Nabi Muhammad bermuka masam kepada orang buta gitu loh Bang. Kok bertolak belakang? Kenapa Silakan bisa? Bang. Kenapa bisa? Maksudku Bang, kenapa Nabi Muhammad seperti itu gitu. Sementara dia kan panutan orang abang, ya kan? Ya, Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad bisa seperti itu kepada orang buta gitu Bang? Minimal kan dibantu. Daripada Tuhan terkutuk, bagusan mana? Waduh Bang Andi, aduh. Maksudnya Bang, kita kan ini kan ya jangan apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan mempertanyakan itu loh Bang Juma silakan Bang. Iya, baik. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Abasa wa tawalla. Ini bagian daripada teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya, yaitu berpaling kepada seorang dari Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana beliau sendiri ini adalah orang yang kemudian melakukan sesuatu seperti misalnya menyela pembicaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad memperlihatkan hal itu kepada beliau. Tapi itu ditegur langsung oleh Allah kan. Ditegur Allah kemudian. Jangan engkau bermuka masam. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad bermuka masam aja itu Allah larang. Apalagi sampai melakukan sesuatu tindakan yang melebihi daripada kapasitasnya sebagai seorang nabi. Makanya Allah mengatakan kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan seperti itu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Paman sya'a zakara, kata Allah. Maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah. Di dalam ketetapan-ketetapan yang dimuliakan di sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad kemudian ditegur oleh Allah. Jadi tidak ada masalah di situ. Emang kenapa? Ada apa bang?
Maksud saya bang kan Nabi Muhammad itu kan karena sebagai dia junjungan Islam, ya seharusnya dia kan tidak seperti itu gitu. Loh, kan ada latar belakangnya. Tadi kan udah aku bilang sama saudara kan. Nah, Ya. kemudian teguran Allah kepada Rasulullah menandakan bahwa dia ini adalah manusia biasa. Artinya gini, pesan yang muncul di dalam Al-Quran secara global terkait keadaan ini adalah bahwa apa yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini itu berasal dari seorang manusia Nabi Muhammad 1400 tahun silam lebih dulu ditemukan oleh beliau, dan dia adalah manusia, menandakan bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu bukan karangan beliau tetapi berasal dari pencipta langit dan bumi. Dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Tetapi kemudian apa yang ditorehkan dalam pendalaman materi Quran secara sains itu ditemukan oleh para ilmuwan dan asalnya dari seorang Nabi Muhammad yang rupa-rupanya dia adalah manusia biasa. Berarti beliau adalah seorang nabi karena apa yang dilontarkan oleh lisannya itu adalah sebuah kebenaran yang kemudian kebenaran itu adalah satu hal yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup manusia. Maka mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berbeda dengan mujizat-mujizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai mujizat? Ilmu pengetahuan. Karena yang dibutuhkan pada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu adalah ilmu pengetahuan. Bukan bola lautan, bukan membangkitkan orang mati, bukan membuat lumpur hidup menjadi burung. Bukan itu yang dibutuhkan, tapi ilmu. Maka untuk menaklukkan alam semesta ini, yang dibutuhkan adalah ilmu. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan cerita Abdullah bin Ummi Maktum. Seperti itu saudara. Tapi menurut saya bang kan, ya percuma lah kalau ilmu didapat, tapi kalau akhlak begitu ya sama doang dengan nol gitu bang ya kalau menurut saya ya. Kok akhlak sih? Sekarang kalau saya balik nanya nih, berbicara mengenai akhlak. Yesus pernah nggak sekedar memanggil mama kepada ibu yang telah melahirkan dia, itu pernah nggak? Oh, pernah waktu Yesus Coba, memikul salib. coba buktikan kepada saya, silakan. Ketika Yesus Satu memikul kan? salib. Satu kali aja, di mana pernah Yesus memanggil ibu kepada orang yang telah melahirkan dirinya. Pernah Silakan. waktu Iya, waktu Yesus memikul salib. dalil. Saya butuh dalil bang, silakan. Oke, ketika Yesus itu memikul salib, dia mengatakan, "Ibu, dunia ini telah berubah." Di mana Yesus memanggil ibunya Ketika dengan Yesus panggilan ibu? memikul salib, bang, Yesus itu datang menghampiri Yesus gitu loh. Iya, terus dia panggil apa? Dan mengelap lukanya semua di wajahnya, dan Yesus di situ berkata, "Ibu, dunia Mana ini ada? telah..." Mana ada Yesus panggil ibu? Nakal sampean ya. Dasar tua bangka. Enggak ada Yesus memanggil. Kita cari. Enggak pernah Yesus memanggil orang yang melahirkan dirinya dengan panggilan mama. Enggak pernah. Nih, ibu, dunia ini telah berubah. Ah, coba Tidak tengok. ditemukan. Panggilnya wanita. Pencarian tidak ada. Enggak ada itu. Yesus itu enggak mengenal akhlak kepada ibu yang mengandungnya. Enggak ada akhlaknya dia itu. Enggak ada. Panggilan mama atau mami kepada orang yang melahirkan aja enggak pernah. Selamanya dia panggil wahai perempuan. Wahai perempuan. Wahai perempuan. Wahai Iya, Bunda perempuan. Maria menjumpai menghampiri Yesus ketika memikul salib. Itu kecil loh. Iya bang, coba lah bang, Bunda Maria menghampiri Yesus. Enggak ada Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Enggak ada. Enggak ada. Aduh bang, ada loh bang. Ya udah, tunjukkan dalilnya. Oke bang, silakan bang Alpi diketik bang. Bunda Maria menghampiri Yesus ketika memikul salib. Bunda Maria menghampiri Yesus Yesus ketika memikul salib.
ketika memikul salib. Tidak ditemukan. 331 coba. Tidak ditemukan juga. Gitu bang, kadang bukanya di mana itu bang. Kadang bukanya di Google loh. Nggak pernah Yesus itu memanggil ibu yang melahirkannya dalam panggilan mama. Perjanjian baru. Rasis sekali Tuhan kamu itu rasis. Di Google biar dapat ayatnya gitu bang. Nggak tahu akhlak mungkin dia itu nggak tahu akhlak. Kesempatan ketiga, yuk, kesempatan ketiga. Enggak, bukanya di Google bang, biar dapat ayatnya. Kok di Giggle mana ada Giggle? Giggle. Iya bang. Keseleo lidahnya. Dia Yesus itu anti ibu. Yesus itu anti Yohanes ibu. 20 ayat 15 bang, Yohanes 20 ayat 15. Seakan-akan Yesus itu memusuhi ibu. Semua ibu itu dimusuhinya. Kayaknya sih. Gini, izin bang dak, Iya. kan di sini ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Ibu ya? Dor. Lihat TKP dong. Wah, digini. Coba. Itu bukan kepada Coba. ibunya. Coba. Kepdes. Coba Sabar, panggilan Kepdes. ibu itu di situ apa? Kepdes. Gimana bang Juma? Coba. Kepdes, dengarkan dulu Gimana, Kepdes Bang? ya. Dengarkan. Dengarkan dulu, Kepdes. Dengarkan dulu, Kepdes. Original teksnya dengarkan. Dengarkan Kepdes. Lege aute ho isos gunai ti klaseis tina. Gunai. Gunai artinya apa? Gunai Artinya apa? perempuan atau istri. Perempuan. Atau istri. Kepdes. Jadi terjemahannya sebenarnya apa? Coba dibacakan Dinda. Perempuan harusnya, Iya, perempuan. dibaca. Dan berkata kepadanya, Dan berkata kepadanya, wahai wanita, kenapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? bahasa Yunani untuk mama itu apa? Matera. Meter. Nggak pernah Yesus itu. Yesus itu anti ibu. Yohanes 10 nomor 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Siapa yang dimaksud di sini, termasuk nggak Maria ibu yang melahirkan dia? Termasuk nggak? Yohanes 10 nomor 8. Termasuk nggak? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Termasuk nggak ibunya? Termasuk. Iya. Dia anti terhadap ibunya. Baca Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ibunya, dia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa orang ini anti kali sama ibu? Kenapa? Kenapa Yesus ini tidak punya akhlak dalam Bible ya? Dalam Bible. Kenapa dia sangat anti kepada orang yang melahirkan? Kenapa? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, anak perempuannya atau saudara perempuannya, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini apa, orang bermuka musam aja kau tegur? Ini ada Tuhan memerintahkan tidak boleh kemudian jadi muridku kalau kau tidak benci ibumu. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ibunya Maria ini orang enggak? Orang. Berarti dia menuduh ibunya sebagai apa? Iya, Pencuri dan perampok. Dia kan perempuan loh bang. Gimana sudah Masolang generasi. Makanya jangan ikuti ajaran Nabi palsu. Silakan Dinda, lanjutkan. Dan dikit lagi Bang Kepdes. Kenapa di sini dikatakan gunai yakni perempuan bukan ibu? Karena kalau Abang baca judul perikopnya, di sini tuh Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Bang, bukan Bunda Maria. Masa dia manggil Maria Magdalena ibu sih, Mami? Lucu kok Kepdes. Tadi itu kan Tetapi Maria. Tapi Maria berdiri. Bukan. Dia memanggil Maria Magdalena dengan panggilan istri. Tuh. Guna ini Kepdes artinya istri. Terdiam dia.
Kok itu terjemahannya sih? Gue tuh. Gak tahu dia. Guna itu istri Kapdes. Yufai bukan guna itu bang, Yufai. Apa Yufai? Ayo baik. Kau bikin saya nangis. Subuh loh ini di tempatku. Hampir jam 1 loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Ini apa? Yufai. Baik. Bahasa Yunani itu koclok. Makanya kau ganti itu foto profilmu. Foto profilmu itu bikin sial. Aduh, kecakapan lo. Seperti itu. Kecakapan lo. Menikahi Ipai. Aisyah 6 tahun. Masuk lain generasi. Terus kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah dengan umur 6 tahun? Iya. Ya, Kabur dia. Masya Allah lari kemana-mana gitu. lo kok lari kemana-mana? Memang betul kan? Apa itu? Memang betul kan Muhammad menikahi bocil umur 6 tahun? Oke, Anda menuduh. Oke, sekarang saya katakan kepada saudara, memang ada riwayat yang mengatakan itu. Tapi saya ingin bertanya, betulkah Yesus itu adalah Bapa? Betul. Ada apa? Kenapa Bapak datang ke bumi memecahkan perawan wanita? Bapak memecahkan bumi perawan wanita. Iya. Kenapa dia turun ke bumi untuk memecahkan perawan wanita Maria? Dia bukan memecahkan perawan Maria. Loh, jadi ketika dia ingin keluar dari perut Maria, apa perawan tidak pecah? Itu menurut Anda ya. Lalu dia lewat pantat. Itu asumsi Anda. Loh, lalu katanya dia datang kepada seorang wanita perawan. Iya, makanya Anda ngapain dia datang mecahin perawan, ngapain? Kok iseng kali? Kenapa nggak turun aja langsung ke bumi nyangkut di pohon? Kenapa dia harus masuk ke perawan? Hah? Ya. Ah, Karena Yesus kan memasukkan dirinya. Dia menyatakan dirinya gitu loh. Iya, bukan itu Dia pertanyaan merendahkan saya. dirinya. Pertanyaan saya, kenapa Seperti alasan manusia. merendahkan? Kenapa harus memecahkan perawan? Iya, Kenapa tidak harus mungkin. pecahkan perawan? Begini loh, Pak. Kenapa? Tidak Kenapa harus mungkin. memecahkan perawan? Kenapa? Begini loh, Pak. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan Kalau itu turun manusia, ke bumi saudara, berbentuk roh. kalau laki-laki menikahi seorang wanita, menikahi bukan mensinahi, menikahi, Tidak. itu wajar, itu masih tataran manusia. Tapi kalau ada dewa turun ke bumi mecahin perawan wanita, itu baru luar binasa. Hayo. Mana rasiomu? Seorang manusia menikahi perawan, wajar. Tapi Tuhan memecahkan perawan, itu yang tidak wajar. Bisa saya ngomong? Nah, silakan. Ini kalau Anda terus bagaimana ini? Ya kasihlah kami ngomong. Masolang generasi. Dewa datang ke bumi pecahin perawan. Aduh, Lu sampai sekarang kenapa dia nggak terjun payung aja dari langit? Kenapa nggak Tuhan terjun lu di payung mana? dari langit aja? Kenapa pakai mobil truk Sekarang dari lu langit? mencari Pakai mobil Tuhan truk lu, turun, gitu loh. cikuk. Habis itu dia bersuara Sekarang di lu tengah-tengah mencari langit. Tuhan lu, Kak Juma. Akulah Bapa. Akulah Tuhan. Zuma sampai sekarang masih mencari Tuhannya. Kenapa harus iseng mecahin perawan? Kenapa? Jumamu udah datang? Juma, Tuhanmu udah datang nggak? Kenapa? Kamu udah kenal sama Kena- Tuhan kamu gitu loh. Udahlah, jelek kali itu. Foto profilmu ganti dulu, jelek kali mukanya. Ya, itu Muhammad. Itu kan Muhammad gitu loh. Itu kan menghina dia, Lo kok menghina dia, Memang menghina. dia poligami kok. menghina dia, menghina. Sebelum jadi nabi istrinya 1, setelah jadi nabi istrinya Oke. 12. Oke, Nabi poligami, oke. Sekarang saya tanya samamu.
Yesus disebut sebagai anak Daud. Yesus berasal dari istri Daud yang keberapa? Jawab. Yesus berasal dari keturunan Daud yang keberapa? Istri yang mananya? Miau. Istri yang mananya sih? Iya, kan dikatakan begini, dengarkan baik-baik. 1 Tawarik 14 nomor 3. Di situ menceritakan bahwa Daud mengambil beberapa istri lagi di Yerusalem dan Daud memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. 2 Samuel 5 nomor 13, Daud mengambil lagi beberapa gundi dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Pertanyaan saya, Yesus berasal dari istri gundi yang keberapanya Daud? Silakan kau jawab. Saya pertanyakan lagi, Hah? apakah Al-Quran juga menerangkan situ Muhammad anak keberapa? Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke situ? Saya bertanya. Alkitab itu tidak Dengar. menerangkan silsilah. Roma 1 nomor 3. Tidak menerangkan Roma 1 nomor 3. Yesus dia adalah orang yang berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, Yesus ini berasal dari sperma Daud yang menetes kemana? Ke gundi yang mananya? Jawab, jangan kemana-mana ente. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, sperma Daud yang menetes di mana? Gundi yang mana yang telah melahirkan Yesus? Jawab. Lu jawab juga lah. Jawab. Kalau nabiku Nabi Muhammad poligami wajar. Tapi kalau Tuhan lahir dari hasil poligami itu gimana itu? Saudara, kalau Tuhanmu lahir dari hasil poligami itu gimana? Istilah keberapa? Udahlah, saya nggak ada waktu untuk orang yang tidak ada otak. Silakan yang lain. Menurut Al-Quran, Ya udah, kita Muhammad silsilah keberapa? Perlu saya ludahi? Oh iya, saya ludahi dulu dong. oh